Pada kesempatan kali ini, Bu Rosma mau mengajak kamu untuk mendalami materi pembelajaran kita tentang hidup jujur. Kamu pernah nggak berbuat jujur? Atau malah sebaliknya, kamu pernah nggak berbohong? Tentu pernah ya, berbohong dan jujur, pasti semua orang pernah mengalami hal itu. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melihat tentang materi pembelajaran kita, bagaimana seharusnya kita itu bersikap jujur di hadapan Allah. Nanti kita akan mendalaminya lewat bacaan kitab suci dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10. Kemudian, selain itu kita juga akan mengetahui contoh-contoh tindakan kejujuran yang harusnya kita lakukan, baik itu di dalam rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Dan yang pasti bahwa anak-anak, ketika kamu bisa hidup jujur, otomatis kamu juga akan selalu diberkati oleh Tuhan. Maka mari kita memulai pembelajaran kita. Anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita lihat pengertian dari hidup jujur. Hidup jujur artinya suatu tindakan di mana kita mengungkapkan apa yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan. Berarti mengungkapkan apa yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau yang namanya mencuri, berbohong, apakah itu suatu kejujuran? Tentu bukan suatu kejujuran. Maka berikut ini mari kita melihat contoh dari tindakan jujur di lingkungan sekolah. Apa saja itu? Berikut contohnya. Pertama, mari kita melihat gambar tentang seorang anak yang memasukkan uang ke dalam galon kejujuran. Jadi ini sudah suatu kebiasaan bagi anak-anak sekolah untuk membentuk yang namanya karakter yang baik. Ketika tidak ada orang yang mengawasi galon tersebut, bukan berarti bahwa kamu harus berbohong, tidak membayar uang sesuai dengan tarif yang diberikan. Yang kedua, dapat kita lihat contohnya ialah di sini ada seorang anak yang sedang menyontek saat ujian. Apakah itu disebut kejujuran? Tentu bukan. Menyontek saat ujian bukanlah suatu tindakan yang jujur. Nah, bagaimana seharusnya? Ya, kamu harus belajar supaya apa? Kamu tidak perlu menyontek. Entah itu membuat catatan sendiri ataupun menyontek dari temanmu sendiri. Anak-anak yang terkasih, pada pembelajaran sebelumnya kita telah melihat bagaimana cara hidup jemaat perdana. Untuk mengingat kembali cara hidup jemaat perdana, yang pertama ialah mereka selalu tekun berdoa bersama, baik di rumah ibadat maupun di rumah mereka masing-masing. Yang kedua, mereka selalu berkumpul di tempat ibadat untuk memecahkan roti yang sekarang kita sebut sebagai perayaan Ekaristi atau perjamuan kudus. Dan yang ketiga ialah mereka selalu membagi-bagikan harta miliknya untuk diberikan kepada sesama yang membutuhkan. Di antara ketiga hal ini, satu hal yang paling menarik anak-anak yaitu cara hidup mereka yang selalu memberikan harta miliknya untuk diberikan kepada sesama yang membutuhkan. Hal ini contohnya dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 36 sampai 37. Di situ dikatakan bahwa ada seorang Yusuf yang disebut sebagai Barnabas itu menjual harta miliknya atau tanah miliknya, dan hasil penjualannya itu diberikan kepada para rasul yang saat itu dipimpin oleh Petrus. Anak-anak, ternyata di sisi lain juga pada saat itu
di mana cara hidup mereka yang suka membagi-bagikan harta miliknya. Ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Apa yang menarik dari kisah hidup Ananias dan Safira ini? Mereka ingin juga berpartisipasi dengan memberikan harta miliknya, di mana mereka juga mau mempersembahkan perbuatan baik di hadapan Allah dengan menjual tanahnya dan akan mempersembahkan hasil penjualan tanah itu di depan para rasul. Berikut adalah kisah dari Ananias dan Safira. Sekarang mari kita buka kitab suci dari bacaan Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa-apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dari kisah Ananias dan Safira, apa yang perlu kita pelajari? Berikut yang akan kita perlu perdalam tentang kisah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang pada saat itu menjadi bagian dari pengikut Kristus. Akan tetapi perbuatan mereka yang tadinya dinilai baik di mata orang
ternyata tidak di mata Allah. Kenapa hal itu bisa tidak bernilai bagus di mata Allah? Ternyata persoalannya di sini. Ketika Safira dan Ananias ingin memberikan harta miliknya dengan menjual sebidang tanah dan akan memberikan hasilnya untuk dipersembahkan kepada Allah, di sini terjadi suatu godaan yang dialami oleh Ananias dan Safira. Di satu sisi, mereka mencintai uang dan pujian, bersamaan juga mereka mencintai Allah. Sementara untuk mencintai Allah tidak boleh disamakan dengan cara kita mencintai uang dan pujian. Anak-anak yang terkasih, kalau kita mencermati kisah dari Ananias dan Safira, kita dapat belajar banyak hal tentang bagaimana seharusnya kita mencintai Allah. Ananias dan Safira menerima murka Allah, menerima amarah Allah, bukan karena mereka tidak mempersembahkan seluruh dari hasil penjualan itu, tetapi karena mereka di sini mendustai Allah. Mereka ingin berbuat baik dan mendapat pujian seperti Yusuf yang disebut Barnabas itu. Akan tetapi tujuan mereka itu ternyata tidak mendatangkan berkat. Ini adalah tindakan perbuatan baik yang tidak mendatangkan berkat. Sebab kenapa? Tujuan dari perbuatan Ananias dan Safira bukan untuk memuji Allah, tetapi supaya mereka mendapatkan pujian dari banyak orang. Anak-anak, kalau dalam kehidupan sehari-hari, jangan sekali-sekali berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian. Pernah bersabda begini, apa yang dilakukan oleh tangan kananmu, jangan dilihat oleh tangan kirimu. Artinya apa? Ketika kamu berbuat baik, tidak perlu orang lain harus tahu. Ketika kamu memamerkan perbuatan baikmu, sama halnya kamu seperti Ananias dan Safira. Anak-anak yang terkasih, untuk kamu ingat sebelum Bu Rosma mengakhiri pembelajaran ini, ingat bahwa hidup jujur sangat perlu untuk dirimu sendiri, untuk sesamamu, dan yang paling penting ketika kamu mau selalu berbuat jujur, kamu akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Ingat selalu bahwa perbuatan jujur nomor 1 di atas segala-galanya. Untuk itu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu bisa mendalaminya, memahaminya, dan jangan lupa baca kembali buku pelajaran kamu tentang hidup jujur dan adil. Sampai jumpa minggu depan.